Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas metode elemen hingga. Kali ini kita akan membahas 3D truss element. Nah, eh, berbeda dengan di video sebelumnya kita membahas tentang 2D truss element, di mana elemen itu berada pada satu bidang dengan sumbu koordinat global. Nah, pada 3D truss element itu elemen tidak berada satu bidang dengan sumbu koordinat global. Nah, tapi dia secara umum membentuk sudut tertentu terhadap masing-masing sumbu koordinat global. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat ini theta x gitu ya. Ini adalah sudut antara elemen ya, antara elemen ini dengan sumbu X, koordinat global. Oke. Ini sumbu X-nya ada di sini. Nah, kemudian di arah terhadap sumbu Y, relatif terhadap sumbu Y, ini sudutnya adalah theta Y. Lalu kemudian searah sumbu Z, ini sudutnya adalah theta Z di sini. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah sudut relatif antara sumbu koordinat global dengan sumbu X koordinat lokal. Nah, sebenarnya ada juga sudut yang lain, yaitu sudut misalkan relatif antara sumbu Y koordinat lokal nanti dengan sumbu E koordinat global, sumbu Y koordinat lokal dengan sumbu Y koordinat lokal dan sumbu Z sumbu Y koordinat global dan sumbu Z koordinat global. Demikian pula sudut antara sumbu Z koordinat lokal dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z koordinat global. Nah, namun demikian nanti akan kita lihat bahwa karena karakteristik truss element yang sama dengan elemen batang, di mana displacement itu hanya terjadi searah sumbu batangnya atau sumbu E koordinat lokal, maka kita tidak perlu memperhitungkan sudut terhadap sumbu koordinat yang lain karena displacement di arah tersebut sama dengan 0. Nah, demikian pula di dalam 3D truss element ini ada displacement selain searah sumbu X gitu ya, U, lalu searah sumbu Y, V, itu juga ada searah sumbu Z koordinat global. Demikian pula di koordinat lokal kita definisikan juga U aksen, kemudian kita definisikan juga V aksen gitu ya, dan juga W aksen. Namun demikian sesuai karakteristik truss element ini nanti displacement yang berada tidak searah dengan sumbu batang atau V aksennya akan sama dengan 0. Oke. Nah, oke. Kemudian kita ke bawah. Jadi ini adalah simbol yang kita gunakan. Oke, sudah kita bahas tadi. EGZ adalah sumbu koordinat global. X aksen, Y aksen adalah sumbu koordinat lokal, gitu ya. Ini sumbu koordinat lokal. Angka 1 dan 2 adalah simbol kedua titik nodal di ujung elemen. Jadi ini 1, 2, ini adalah simbol titik nodal. Ini nanti bisa jadi angkanya, kalau kita menganalisis sebuah sistem, nanti bisa jadi koordinat nodalnya berbeda ya. Nanti ada mungkin 23, 34, dan seterusnya. Oke, tapi biasanya notasi titik nodal ini tidak sama antara ujung ke ujung, gitu ya. Satu pasti lebih besar dari yang lain. Nah, arah sumbu koordinat sesuai kesepakatan yang kita tetapkan pada 2D truss element itu nanti tetap begitu ya. Jadi sumbu koordinat pusat koordinat lokal itu selalu berada pada titik nodal dengan angka paling kecil. Oke? Lalu kemudian displacement UVW untuk koordinat global, U aksen, V aksen, W aksen untuk koordinat lokal. Lalu ada gaya F1 X aksen dan F2 X aksen. Ini adalah gaya yang bekerja pada titik nodal di dalam kerangka koordinat lokal. Lalu ada theta X, theta Y, dan theta Z.
yang merupakan sudut antara sumbu X koordinat lokal dengan sumbu XYZ koordinat global. Oke. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena displacement hanya terjadi searah sumbu batang, maka di sini displacement yang tegak lurus sumbu batang, V1 W1 lalu V1 aksen W1 aksen, V2 aksen W2 aksen sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Nah, ini juga sama dengan 0 kolom ini. Karena ini kolom yang terasosiasi dengan V1 aksen, W1 aksen, dan V2 aksen, W2 aksen. Demikian pula gaya pada titik nodalnya juga sama dengan 0. Ya. Jadi F1 Y aksen, F1 Z aksen, F2 Y aksen, F2 Z aksen juga sama dengan 0. Sehingga yang sama dengan 0 sebenarnya bisa kita hapuskan gitu ya, supaya lebih sederhana gitu. Sehingga nanti kita peroleh persamaan matriks elemen dalam koordinat lokal yang sebenarnya sama dengan persamaan yang kita sama dengan persamaan untuk truss elemen dua dimensi. Gitu. Oke. Jadi persamaan tadi bisa kita sederhanakan seperti ini dengan mengeluarkan semua displacement yang bernilai displacement dan gaya yang bernilai 0. Oke. Nah, lalu kita akan membahas tentang transformasi displacement gitu ya, dari koordinat global ke koordinat lokal. Nah, transformasi dari koordinat global ke koordinat lokal itu diberikan oleh formula ini. Jadi ini adalah formula transformasinya. U1 aksen itu sama dengan U1 CX ditambah V1 CY ditambah W1 CZ. U2 aksen ini sama dengan U2 CX, V2 CY, dan ditambah W2 CZ. Nah, CX, CY, dan CZ itu adalah kosinus dari theta X, theta Y, dan theta Z. Gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah kosinus. Nah, sebenarnya ada juga transformasi untuk V1 aksen dan W1 aksen, V2 aksen, dan W2 aksen. Oke, tapi ini tidak kita masukkan ke sini karena V1 aksen dan V aksen dan W aksennya itu sesuai dengan karakteristik elemen selalu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa susun matriks transformasi seperti ini. Oke. Sehingga dari sini kita bisa peroleh vektor U1 aksen dan U2 aksen. Oke. Angka 00 ini kita tambahkan di belakang supaya ketika kita menghitung U1 aksen ini U2 dan V2 dan W2-nya tidak mempengaruhi begitu karena memang tidak berkaitan. Demikian pula ketika kita menghitung U2 aksen di depan kita berikan 0 di sini supaya ini U1 V1 W1-nya tidak mempengaruhi gitu karena memang dia tidak berkaitan. Oke, kita lanjutkan scroll down. Nah, kalau kita singkat, jadi misalkan vektor U1 aksen, U2 aksen kita tulis sebagai D aksen, lalu matriks transformasinya, matriks transformasi ini kita tulis sebagai T bintang, gitu ya. Ini displacement lokalnya kita tulis sebagai D bintang, lalu kemudian displacement pada koordinat globalnya kita tulis sebagai D, maka formula ini itu dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke. Nah, penulisan ini akan kita gunakan lebih lanjut. Nah, jadi ini adalah persamaan transformasi displacement dari koordinat global ke, jadi ini persamaan transformasi displacement
Oke, dari koordinat global menuju koordinat lokal. Oke. Nah, transformasi gaya juga sama dari koordinat global ke koordinat lokal, formulanya sama. Oke. Nah, kita juga bisa mendapatkan transformasi balik dari koordinat lokal ke koordinat global, oke, dengan mengalihkan koordinat lokalnya dengan T bintang transpose gitu ya. Karena T apa namanya? T inverse ini sama dengan T bintang transpose. Oke. Nah, ini adalah vektor gaya pada titik nodal dalam koordinat lokal, dan ini adalah vektor gaya pada titik nodal dalam koordinat global. Oke. Nah, kemudian kita akan menyusun persamaan matriks elemen dalam koordinat global. Nah, jadi persamaan matriks elemen ini dalam koordinat lokal ini, oke, ini dapat kita tulis secara sederhana menggunakan simbol tadi seperti ini. Oke, F aksen sama dengan K aksen kali U aksen. Oh sorry, ini seharusnya D aksen. Oke. Sebentar. Kita edit dulu. Harusnya D aksen. Ya, oke. Lalu kemudian kita substitusikan formula transformasi gaya yang sudah kita peroleh tadi dari koordinat lokal ke koordinat global. Oke. Jadi di dalam koordinat global dari koordinat lokal ini bisa kita ubah ke koordinat global seperti ini. Oke, lalu ini juga dari koordinat lokal ke koordinat global seperti ini. Oke. Lalu kemudian di sini kita bisa kemudian dari sini kedua ruasnya kita kalikan dengan T bintang inverse gitu ya. Kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan T bintang inverse ini gitu ya. Kita kalikan. Oke. Nah, kemudian inverse dikalikan T bintang ini sama dengan matriks identitas. Di sini sebenarnya ada matriks identitas I begitu ya. Nah, di sini kali ini gitu ya. Nah, tapi karena matriks F kali matriks identitas itu sama dengan vektor F, maka ini tidak kita tulis gitu ya. Sehingga di ruas jadi kita peroleh formulanya seperti ini. Oke. Gaya titik nodal dalam koordinat global atau F kecil ini sama dengan T bintang transpose kali K aksen kali T bintang kali D. Jadi karena T inverse ini sama dengan T bintang transpose, maka yang kita gunakan T bintang transpose, sehingga kemudian kita peroleh seperti ini, di mana K atau matriks kekakuan dalam koordinat global itu sama dengan T bintang transpose kali K aksen, matriks kekakuan dalam koordinat lokal dikalikan T bintang. Oke. Nah, selanjutnya kita akan jabarkan matriks kekakuan ini, gitu ya. Kita akan jabarkan matriks kekakuan ini sehingga kita peroleh matriks kekakuan dalam koordinat global. Oke. Nah, kalau kita lihat T bintang transpose ini dapat kita jabarkan seperti ini. Jadi ini T bintang, gitu ya, kita transpose. Jadi baris ini kita putar ke sana. Oke. Jadi ini T bintang. Oke, transposnya kita peroleh dengan memutar ini ke sana, lalu memutar baris bawah ini ke atas sehingga kita peroleh seperti ini. Oke, jadi ini kita putar ke atas, sumbu putarnya adalah DZ. Ini kita putar ke bawah, sumbu putarnya CX. Jadi kita peroleh transpose seperti ini. Lalu kemudian ini akan kita kalikan, begitu ya. Jadi pertama kita akan kalikan yang belakang ini. Jadi ini kita kalikan ke sini. Oke. Lalu kemudian kita peroleh matriks ini.
AE per L-nya ini karena konstanta kita geser ke kiri sehingga tidak supaya lebih jelas penulisannya karena ini tidak mempengaruhi perkalian matriksnya. Oke. Lalu kemudian setelah itu kita kalikan lagi, jadi matriks ini kita kalikan dengan ini sehingga kemudian kita peroleh matriks kekakuan pada koordinat global seperti ini. Ini kita kalikan ke sini, gitu ya. Kita kalikan ke sana, gitu ya. Lalu ini kita kalikan ke sana dan seterusnya, gitu. Oke. Nanti kita peroleh seperti ini. Jadi dari perkalian ini dengan matriks ini, nanti kita peroleh kolom pertama, lalu perkalian kolom kedua dengan matriks transposnya, kita dapatkan kolom kedua dan seterusnya sampai perkalian kolom ke-6 dengan matriks ini nanti kita peroleh kolom ke-6 di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini matriks kekakuannya bersifat simetris, beda. Jadi ini sama dengan mirrornya di sini. Ini kalau kita lihat sumbunya ini ya yang posisi elemen yang saling indeksnya saling berkebalikan ini sama, gitu ya. Entry-nya sama. Ini sama dengan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menentukan matriks kekakuan pada koordinat global ini, faktor utamanya adalah kita harus bisa menghitung kosinus dari masing-masing sudut. Nah, untuk bisa menghitung kosinus, biasanya kita membutuhkan sudutnya, nilai sudutnya. Nah, di dalam 2D atau kelas elemen 2 dimensi ini cukup sederhana karena elemennya berada pada satu bidang dengan sumbu koordinat sehingga sudutnya dapat ditentukan dengan mudah. Namun demikian kalau kita lihat dalam 3 dimensi ini cara menentukan sudutnya agak rumit gitu karena ini tidak sebidang. Jadi elemen ini berada di dalam ruang yang dibentuk oleh sumbu koordinat global. Nah, ini adalah tantangannya. Namun demikian biasanya jika sistem itu kita lakukan diskretisasi, nanti yang dihasilkan itu adalah koordinat nodalnya. Jadi nanti biasanya ketika kita menganalisis sebuah sistem, ketika kita diskretisasi, yang kita dapatkan adalah bukan EGZ global, tapi EGZ aksennya atau dalam koordinat lokalnya. Jadi nanti biasanya itu nanti X aksen 1, Y aksen 1, Z aksen 1 itu diketahui, X aksen 2, Y aksen 2, Z aksen 2 itu diketahui. Oke. Nah, kalau ini ada typo ya. Ini seharusnya dalam koordinat lokal. Oke, kita edit dulu ya. Jadi biasanya ketika kita mendiskretisasi ini nanti betul ya, salah. Harusnya dalam koordinat global. Nah, ini nanti biasanya koordinat titik nodal di dalam kerangka koordinat globalnya itu diketahui. Nah, kalau ini diketahui X1, Y1, Z1 diketahui, nanti kosinus dari masing-masing sudut ini dapat kita hitung tanpa kita harus menentukan sudutnya terlebih dahulu. Jadi kosinus theta X itu dapat kita hitung menggunakan formula ini, X2 dikurangi X1 dibagi L. Kosinus theta Y-nya dapat kita hitung sebagai Y2 dikurangi Y1 dibagi L. Demikian pula dengan kosinus theta Z-nya dapat kita hitung sebagai Z2 dikurangi Z1 dibagi L. Nah, panjang elemennya sendiri nanti dapat kita tentukan menggunakan formula ini yang pada dasarnya adalah formula Pitagoras. Oke. Nah, dengan demikian ini nanti akan memudahkan kita dalam melakukan analisis untuk trust gitu ya. Nah, biasanya 3D trust yang
elemennya itu sangat banyak, itu sulit atau akan memakan waktu jika kita analisis secara manual. Jadi untuk 3D truss elemen ini biasanya kita akan menggunakan bantuan perangkat lunak. Oke, selesai, sampai bertemu di video selanjutnya.